my channel. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya di kolom komentar dan juga nge-DM saya di Instagram. Saya sudah baca chatnya dan juga saya balas meskipun delay karena saya jarang buka DM juga. Nah, jadi saya tuh sering banget dapat pertanyaan kenapa lanjut kuliah di bioteknologi? Apakah karena bioteknologi ini masih baru atau karena prospek kerja untuk bioteknologi ini bagus ke depannya? Nah, bagi teman-teman yang sekarang kelas 3 SMA dan mempertimbangkan untuk lanjut kuliah S1 di bioteknologi, saya pengen teman-teman bertanya kepada diri sendiri personal reason-nya apa. Jadi jangan melanjutkan kuliah dengan pikiran bahwa nanti prospek kerjanya bagus, ini akan berkembang di Indonesia. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat website kampus, penjelasan di home-nya tentang bioteknologi kurang lebih semua kayak gitu. Bioteknologi ini akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Memang seperti itu, tapi personal reason-nya teman-teman apa? Karena kenapa? Selain bioteknologi, energi terbarukan juga akan berkembang kok beberapa tahun ke depan. Artificial intelligence juga akan berkembang beberapa tahun ke depan. Terus apa alasan teman-teman pengen mengambil kuliah S1 bioteknologi? Perlu ada alasan yang jelas. Karena apa? Saya kasih tahu di sini, kuliah bioteknologi S1 itu nggak gampang. Ya, dari teman-teman saya yang kuliah, sama-sama mulai masuk kuliah, satu kelas itu sudah banyak yang berguguran seiring berjalannya waktu, dan bahkan ada yang kuliah sampai 14 semester dan akhirnya nggak lulus. Itu banyak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya personal reason, alasan kuat yang kenapa harus kuliah di bioteknologi, khawatirnya teman-teman nggak akan selesai. Dan kalau misalnya masalahnya nggak selesai, kuliah pakai uang sendiri ya it's fine. Tapi kalau misalnya teman-teman kuliah dibiayai sama orang tua, kan kasihan orang tuanya udah ngedanai banyak terus akhirnya nggak selesai kuliahnya. Dan lebih masalah lagi kalau misalnya teman-teman kuliah pakai beasiswa. Kalau misalnya berhenti kuliah di tengah jalan, teman-teman harus mengembalikan uang beasiswa yang sudah diterima. Biasanya peraturan dari beasiswa seperti itu, kecuali kalau misalnya teman-teman di DO atau dikeluarkan dari beasiswa tersebut karena IPK-nya nggak mencukupi, itu beda lagi. Kecuali kalau misalnya teman-teman memang sengaja mengundurkan diri secara personal, nggak karena masalah apapun eksternal, itu biasanya harus mengembalikan uang beasiswanya. Nah, jadi gini, selama saya kuliah mulai dari semester 1, ketika masuk semester 1 dan waktu itu tahun 2012, informasi tidak sebanyak sekarang, kita waktu itu bingung, bioteknologi ini nanti lulusnya mau apa. Tahun 2012 waktu itu, bioteknologi belum banyak ada di jurusan apapun seperti sekarang ya. Kalau sekarang hampir setiap kampus menyediakan program studi bioteknologi. Bahkan sekarang sudah ada yang S2 bioteknologi juga. Kalau dulu bioteknologi itu ya masih jarang banget dan kita bingung nanti lulusnya mau jadi apa ya. Lowongan pekerjaan untuk bioteknologi juga jarang, paling jadi peneliti di LIPI. Kalau misalnya nggak pengen jadi peneliti mau apa? Lanjut S2 bioteknologi lagi. Terus nanti mau jadi apa? Jadi dosen gitu. Nah, bagi yang nggak pengen jadi peneliti dan nggak jadi dosen, kita bingung mau apa. Nah, akhirnya waktu itu kita nanya sama ketua jurusan, dan waktu itu ketua jurusan juga menjelaskan, tapi kita akhirnya tidak puas karena merasa nggak srek nih dengan jawabannya. Akhirnya di semester 2 banyak yang memutuskan untuk SBMPTN lagi. Kalau teman-teman sekarang masuk kuliah, jangan aneh ketika nanti di semester 2 teman-teman yang lain, teman-teman sekelasnya akan ada yang pindah kuliah. Karena itu normal. Kenapa? Banyak dari kita yang sekarang udah lulus nih, terus udah itu pengen misalnya kuliah di kedokteran, terus ternyata nggak keterima nih di kedokteran. Ya udahlah, kuliah yang lain aja daripada gap year. Akhirnya kuliah yang lain, terus nanti di semester 2 akan SBMPTN lagi. Dulu teman-teman saya banyak yang pengen masuk kuliah di kebidanan, nggak keterima di kebidanan, akhirnya adalah masuk kuliah di bioteknologi. Kemudian di semester 2 SBMPTN lagi ngambil kebidanan, dan ternyata nggak keterima lagi. Tahun depannya ikut lagi SBMPTN untuk ngambil kuliah di kebidanan lagi. Ada juga yang semester 2 karena merasa bioteknologi ini nggak jelas masa depannya kayak gimana, akhirnya dia berhenti, kemudian pindah ke STAN. Ada juga yang berhenti pindah ke STIS, ada juga yang pindah ke jurusan lain, ada yang pindah ke kampus lain, ada yang kuliah terus kemudian skripsinya nggak selesai, akhirnya mengundurkan diri. Jadi bagi teman-teman, mulai dari pertama nih, kalau misalnya memang mau kuliah di bioteknologi, pastikan teman-teman memang pengen kuliah di situ gitu. Jadi jangan berpikir ya udah daripada gap year aku kuliah aja di bioteknologi. Soalnya ada yang berpikir seperti itu, daripada gap year ya udahlah kuliah aja di bioteknologi, dan ternyata ketika masuk kuliah di bioteknologi berat banget. Akhirnya semester 2 memutuskan berhenti, terus udah itu pindah ke jurusan lain. Nah,
masalahnya adalah seperti ini ya, kalau misalnya teman-teman dibiayai sama orang tua untuk masuk kuliah aja, itu biayanya udah besar, masuk uang pangkal. Dulu saya nggak ada yang namanya UKT, jadi dulu adanya uang pangkal masuk S1 aja untuk bioteknologi itu sekitar 15 juta. Itu tahun 2012, nggak tahu sekarang ya, mungkin lebih mahal lagi, itu baru uang pangkalnya aja masuk segitu. Belum lagi teman-teman selama 1 tahun kuliah ya, semester 1 dan semester 2 ya, beli buku juga ya, ngekos, makan, transport, kuliah setiap hari, itu kan semua pakai biaya dan itu nggak sedikit. Kalau misalnya nggak yakin daripada masuk kuliah bioteknologi, misalnya aku pengen masuk kuliah kedokteran, kalau nggak lolos dicoba lagi tahun depan, ya udah lebih baik seperti itu daripada lebih baik gap year, teman-teman beneran belajar untuk mengejar masuk kuliah di tahun depannya daripada ya udahlah masuk kuliah aja di sini karena nggak yakin juga apa ya, daripada nanti begini daripada nanti begitu. Karena kuliah bioteknologi beneran nggak ringan, teman-teman akan ketemu praktikum yang sangat-sangat berat. Yang waktu itu apa ya, dulu ketika saya kuliah saya berpikir bioteknologi nggak akan seperti itu, bioteknologi menarik kok. Tapi seiring berjalannya waktu ketika menjalani praktikum kayak ya ampun gila, separah ini ya praktikumnya, sampai begadang gini ya, sampai nggak tidur berhari-hari ya. Dan itu wajar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir kuliah bioteknologi akan santai ke mall tiap hari kayak di FTV gitu, no, kuliah bioteknologi tidak seperti itu. Jadi pastikan teman-teman sudah mempertimbangkan matang-matang kenapa pengen kuliah di bioteknologi. Harus ada personal reason. Ini biar teman-teman nggak menyesal nantinya dan juga nggak merugikan orang tua juga. Karena setelah saya kuliah sampai lulus 8 semester, saya ketemu banyak banget teman-teman yang akhirnya memutuskan drop out, memang mengajukan pengunduran diri. Padahal selama kuliah itu pintar, IPK-nya bagus gitu. Tapi ketemu skripsi nggak sanggup, penelitian. Terus juga ada yang nggak sanggup sama praktikum. Di semester 4 berhenti, terus udah itu akhirnya dia kuliah di akademi kepolisian. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, jadi pastikan sudah mempertimbangkan matang-matang untuk kuliah di bioteknologi. Segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman masih bingung mau lanjut kuliah di mana, sebenarnya aku itu cocoknya kuliah di mana, aku tuh masih mau nanya tapi bingung mau nanya siapa. Nah, teman-teman bisa konsultasi. Saya membuka free konsultasi 1 jam via DM Instagram. Caranya gampang, cukup klik subscribe sama follow di akun Instagram, dan silahkan DM saya untuk konsultasi free selama 1 jam. Kenapa sih konsultasi ini penting? Karena dulu saya merasakan saya adalah anak pertama yang kuliah di keluarga, dan saya bingung mau nanya sama siapa karena orang tua saya dua-duanya nggak kuliah. Karena saya bingung mau nanya sama siapa nih, mau nanya sama guru apa mau nanya sama siapa. Nah, sementara pilihan saya pengen masuk kuliah bioteknologi itu udah fix, tapi saya nggak tahu mau nanya sama siapa. Nah, jadi saya memfasilitasi ini buat teman-teman terutama yang pengen lanjut kuliah di bioteknologi dan nggak punya teman untuk berkonsultasi, atau kakak tingkat, atau orang tua, atau saudara yang bisa dijadikan sharing, dijadikan tempat sharing dan mendapatkan masukan yang bermanfaat. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.